Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan solusi OSP Fisika 2023 nomor 2. Pada video ini saya akan lebih berfokus pada konsep dan alur pengerjaan soal, sehingga untuk detail pengerjaan soal seperti aljabar bisa kalian lihat di video ini atau di notes PDF yang akan ada di deskripsi video ini. Oke, sebelumnya kalian bisa pause untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Di sini kita akan meninjau kekekalan energi mekanik. Oleh sebab itu, kita akan tinjau untuk orang tersebut turun sejauh X terlebih dahulu. Oke, jadi kita bisa gambar seperti ini. Di sini ada tali segmen kiri dan ada tali untuk segmen kanan. Kita akan tinjau kinematika terlebih dahulu. Untuk panjang segmen tali kiri itu L1 dan yang kanan L2. Sehingga kita bisa punya hubungan L1 plus L2 akan sama dengan L, yaitu panjang total tali. Kemudian, dari geometri kita juga bisa lihat bahwa L1 dikurang L2 akan sama dengan X. Jadi, kita nanti akan mendapatkan bahwa L1 sama dengan setengah dari L plus X, dan L2 adalah setengah dari L min X. Ya, otomatis dari sini kita juga bisa tahu bahwa titik balik, ya titik ujung ini, itu turun sejauh setengah X. Oke, kemudian kita tinjau detail untuk setiap segmen. Kita mulai dari segmen tali kiri. Untuk masanya, jadi M1 sama dengan massa tali M dikali rasio panjang talinya. Jadi L1 panjang segmen kiri dibagi panjang total L1 per L. Oke, kemudian untuk posisi pusat masanya, karena kita menggunakan acuan H sama dengan 0 itu di atas, maka dia sekarang posisi pusat masanya itu negatif ya. Kita bisa tulis YPM1 sama dengan min setengah L1. Kemudian, untuk V1 akan sama dengan 0, akan selalu diam. Kenapa harus diam? Agar ya di sini talinya selalu tegar. Ya, kita tahu ujung di sini diam, maka segmen kiri harus selalu diam. Oke, kemudian kita tinjau untuk segmen tali kanan. Untuk M2-nya akan sama dengan M dikali L2 per L. Untuk posisi pusat masanya, di sini harus sedikit hati-hati. Ya, di sini untuk posisi pusat masanya, kalian harus lihat bahwa dia turun sejauh X, kemudian turun lagi sejauh setengah L2. Sehingga YPM2 sama dengan min dari X plus setengah L2. Dan untuk kecepatannya, V2 akan sama dengan X dot. Ya, karena di sini titik teratasnya turun sejauh X dot. Sehingga segmen tali kanan semuanya harus turun dengan laju X dot juga. Oke, kemudian kita akan mulai menulis persamaan energi potensialnya, yaitu M besar G dikali min X, yaitu adalah energi potensial dari orangnya. Kemudian M1 G YPM1 untuk tali kiri, dan M2 G YPM2 untuk tali kanan. Kalian substitusi semua nilainya, kemudian kalian sederhanakan menggunakan semua variabel yang disediakan dari soal, akan didapatkan persamaan 9. Jadi itu adalah energi potensial fungsi X-nya. Untuk energi kinetik, jadi di sini ada setengah M1V1 kuadrat, itu untuk energi kinetik segmen tali kiri, setengah M2V2 kuadrat, itu untuk energi kinetik segmen tali kanan, dan setengah MV kuadrat untuk orangnya. Oke, kalian substitusi semua nilainya dan akan didapatkan persamaan 10.
Ya, untuk energi mekanik kekal, ya di sini kita akan gunakan kondisi awalnya adalah X sama dengan nol dan X dot-nya sama dengan nol. Ya, karena mula-mula diam. Ya, jadi EP0 plus EK0 sebagai kondisi awal sama dengan EPX ditambah EKX. Oke, jadi kalian substitusi semua nilainya menggunakan persamaan 9 dan 10. Ya, di sini kalian bisa lihat ada yang bisa dicoret seperti itu karena saling menghilangkan. Kemudian kalian bisa mendapatkan ya fungsi dari x dot kuadrat terhadap x. Ya, itu adalah persamaan 11. Kami pertanyaan soal menanyakan kecepatan dari M atau orang tersebut saat dia turun sejauh X sama dengan L atau sepanjang tali, ya kalian tinggal substitusi X-nya sama dengan L pada persamaan 11. Dan nanti akan didapatkan Vmax-nya sama dengan akar GL dikali 4 plus eta per 2. Oke. Ya, ini adalah kecepatan maksimumnya. Sekarang kita akan lanjut pada bagian B. Di sini kita akan menghitung percepatan dari orang tersebut. Ada dua cara untuk mengerjakan bagian ini. Cara pertama, kita akan menggunakan turunan dari persamaan 11, yaitu persamaan kecepatan kuadrat. Oke, kita sudah punya x dot kuadrat, kemudian kita sedikit manipulasi atau modif ya agar persamaannya jadi satu baris seperti ini. Kemudian kita akan turunkan terhadap waktu untuk kedua ruas. Oke. Perhatikan di sini pertama ya kalian harus menggunakan aturan perkalian. Jadi ya turunkan sisi ini terlebih dahulu akan didapatkan ada x dot, kemudian turunkan x dot kuadrat ya menggunakan aturan rantai itu menjadi 2x dot dikali x double dot. Kemudian untuk ruas kanan cukup sederhana, yaitu x dot, dan turunan x kuadrat terhadap waktu adalah 2 dikali x dikali x dot. Oke, seperti itu. Kemudian kita bisa eliminasi x dot-nya, ya karena semua ada x dot. Kemudian kita akan mencari x double dot-nya saja, karena ya itu adalah percepatan yang ingin kita cari. Dari persamaan 12, untuk kondisi awal, x sama dengan 0, ya kecepatannya x dot-nya sama dengan 0. Kalau kita masukkan, kita akan mendapatkan percepatannya akan sama dengan g. Ini adalah percepatan awal. Kemudian untuk kondisi akhir, x-nya sama dengan L, dan x dot kuadratnya itu akan sama dengan Vmax kuadrat yang tadi kita cari pada bagian A, GL dikali 4 plus eta per 2. Kalau kita substitusi ke persamaan 12, maka kita akan mendapatkan percepatan akhirnya adalah G dikali 1 plus 1/8 eta dikali 4 plus eta. Ya, jadi ini membuktikan bahwa percepatannya akan lebih besar dari percepatan gravitasi. Oke, untuk cara kedua, di sini kita akan menggunakan clue tentang tegangan tali. Perhatikan bahwa titik balik itu turun dengan kecepatan setengah x dot. Oleh sebab itu, kita akan tinjau titik balik dari kerangka dengan kecepatan setengah x dot. Di kerangka ini, kalau kita perhatikan ujung talinya yang berbentuk setengah lingkaran yang radiusnya sangat kecil, jadi R-nya jauh lebih kecil dari L, kita bisa melihat bahwa yang segmen kanan mula-mula kecepatannya x dot sekarang menjadi setengah x dot. Kemudian segmen kiri yang tadinya kecepatan 0
akan memiliki kecepatan setengah x dot ke atas. Dan dari sini kita bisa tahu bahwa tali sebenarnya bergerak dengan kecepatan setengah x dot di kerangka ini. Kemudian, kalau kita lihat dari potongan kecil, jadi ini sudah kecil, kita potong lagi lebih kecil, kemudian kita perbesar. Untuk segmen ini yang berbentuk busur dengan sudut 2 theta, di mana theta ini sangat kecil, jadi jauh lebih kecil dari 1 radian. Untuk diagram gayanya akan ada tegangan tali. Seharusnya ada gaya berat, tapi ingat di clue gaya beratnya bisa diabaikan karena tegangan talinya lebih dominan di sini. Oke, tegangan tali ini karena besarnya sama, maka tidak akan menyebabkan adanya percepatan sudut, tapi akan menciptakan percepatan sentripetal. Oke, kita akan tinjau sentripetalnya. Sigma Fr sama dengan MAS. M aksen di sini adalah massa segmen kecil ini. Jadi kalau kita resultankan, ya ini 2T sin theta, 2 karena ada tali kanan kiri. Kemudian untuk masanya, jadi di sini massa tali, kemudian dikali rasio panjangnya. Bisa kita lihat, untuk panjang segmen kecil ini itu adalah 2R theta, panjang busur, kemudian dibagi L, panjang total tali. Kemudian kecepatannya, tadi kita sudah tahu bahwa setengah x dot itu kecepatannya, kemudian radiusnya adalah R. Oke. Di sini kita akan mendapatkan tegangan talinya akan sama dengan seperempat mx dot kuadrat per L, persamaan 13. Kemudian kita tinjau orang tersebut. Di situ ada gaya berat dan gaya tegangan tali. Dan dia juga turun dengan percepatan x double dot. Kalau kita tinjau gaya, maka sigma F sama dengan mx double dot, atau mg plus t sama dengan mx double dot. Sehingga x double dot akan sama dengan g ditambah seperempat eta x dot kuadrat per L, persamaan plus. Ya, kalian bisa substitusi untuk x sama dengan 0, kecepatannya 0, sehingga percepatannya sama dengan g. Kemudian, untuk x sama dengan L, kecepatannya adalah kecepatan maksimum, sehingga x double dot-nya g dikali 1 plus 1/8 eta dikali 14 eta. Ya, dan dua jawaban ini sama dengan cara sebelumnya. Oke, jadi kalian bisa menggunakan cara turunan dari persamaan energi, ya x dot kuadrat itu, dan kalian juga bisa menggunakan cara tegangan tali. Di mana untuk cara tegangan tali di sini agak tricky karena kalian harus tinjau dari kerangka kecepatan setengah x dot ini agar bisa mendapatkan kecepatan rotasinya. Seperti itu. Mungkin seperti itu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.